Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan menganalisis puisi Bayi Lahir bulan Mei 1998 karya Taufik Ismail dengan pendekatan stilistika. Sebelum kita langsung menganalisis puisi dengan pendekatan stilistika, sebaiknya kita harus tahu dulu apa itu stilistika. Stilistika adalah ilmu gaya bahasa yang digunakan untuk mengkaji suatu makna dalam sebuah karya sastra. Dengan adanya stilistika, kita bisa lebih memahami makna yang sesungguhnya yang terdapat dalam sebuah puisi secara mendetail, mulai dari struktur bahasa, penggunaan kata, hingga mengamati antar hubungan pilihan kata. Bayi lahir bulan Mei 1998. Dengarkan, itu ada bayi mengeyak di rumah tetangga. Suaranya keras menangis berhibah-hibah. Begitu lahir ditating tangan bidannya, belum kering darah dan air ketubannya, langsung dia memikul hutang di bahunya rupiah 10 juta. Kalau dia jadi petani di desa, dia akan mensubsidi harga beras orang kota. Kalau jadi orang kota, dia akan mensubsidi pengusaha yang kaya. Kalau dia bayar pajak, pajak itu mungkin jadi peluru runcing ke arah aortanya dibidikkan dan berbunyi mendesing. Cobalah nasihati bayi ini dengan penataran juga. Mulutmu belum selesai bicara, kau pasti dikencinginya. Yang pertama adalah diksi. Dalam lirik puisi, suaranya keras menangis berhibah-hibah. Kata hibah berarti memalas. Berhibah-hibah berarti memalas-malas. Jadi, bayi yang baru lahir saja digambarkan oleh pengarang telah merasakan penderitaan yang akan dihadapinya nanti. Hal ini disebabkan karena dia harus langsung memikul hutang di bahunya. Kata memikul dapat diartikan dengan menyandang. Selain itu, penggunaan diksi pada bait yang kedua juga cukup menarik. Hal ini terlihat pada teks berikut. Kalau dia jadi petani di desa, dia akan mensubsidi harga beras orang kota. Kalau dia jadi orang kota, dia akan mensubsidi bisnis pengusaha kaya. Kalau dia bayar pajak, pajak itu mungkin jadi peluru runcing. Kepangkal aortanya dibidikkan mendesing. Lirik yang berbunyi pajak itu mungkin jadi peluru runcing, kepangkal aortanya dibidikkan mendesing, menunjukkan pemilihan kata yang cermat. Kata peluru runcing dapat dimaknai sebagai senjata alat yang sangat mematikan. Terlebih lagi kalau peluru itu diarahkan ke bagian yang juga sangat mematikan, yaitu kepangkal aortanya dibidikkan mendesing. Kata aorta berarti urat nadi atau urat leher. Penggunaan kata-kata peluru runcing dibidikkan, aorta mendesing adalah pilihan kata yang sangat tepat untuk menggambarkan penderitaan dan kesengsaraan yang akan dihadapi oleh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah citraan. Citraan yang digunakan pengarang dalam puisi Bayi Lahir bulan Mei 1998 ini adalah citraan pendengaran atau auditif. Hal ini dapat diamati pada lirik, dengarkan itu ada bayi mengeyak di rumah tetangga, suaranya keras menangis berhibah-hibah. Selanjutnya dalam bait yang sama yaitu bait 1, lirik ketiga berisi begitu lahir ditating tangan bidannya. Terdapat citraan gerak. Citraan lain yang digunakan dalam puisi ini adalah citraan penglihatan, yaitu belum kering darah dan air ketubannya, langsung dia memikul hutang di bahunya, rupiah 10 juta. Penggunaan citraan tersebut sangat tepat untuk menggambarkan kondisi yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya pada bait kedua puisi ini, pengarang menggunakan citraan visual. Hal ini dapat diamati pada teks berikut. Kalau dia jadi petani di desa, dia akan mensubsidi harga beras orang kota. Kalau dia jadi orang kota, dia akan mensubsidi bisnis pengusaha kaya. Kalau dia bayar pajak, pajak itu mungkin jadi peluru runcing, kepangkal aortanya dibidikkan mendesing. Dengan menggunakan citraan visual,
Pengarang mengarahkan imaji pembaca seakan-akan dapat melihat bagaimana nasib bayi tersebut kalau dia jadi petani maupun jadi orang kota. Penggambaran ini dilakukan melalui tindakan yang harus mereka lakukan, baik ketika tinggal di desa maupun ketika tinggal di kota. Yang terakhir adalah bahasa figuratif atau majas. Majas yang digunakan dalam puisi Bayi Lahir bulan Mei 1998 adalah majas metonimia yang terlihat pada lirik "Langsung ia memikul hutang di bahunya". Majas yang lain ialah metafora yang terlihat pada lirik "Pajak itu mungkin menjadi peluru runcing, ke pangkal aortanya dibidikkan mendesing". Majas-majas tersebut dipergunakan pengarang untuk menekankan betapa berat penderitaan yang akan dihadapi anak-anak yang hidup pada era selanjutnya akibat hutang negara yang menumpuk itu. Selain itu, majas repetisi juga digunakan pengarang untuk memperindah bunyi. Hal ini terlihat pada bait berikut. Kalau dia jadi petani di desa, dia akan mensubsidi harga beras orang kota. Kalau dia jadi orang kota, dia akan mensubsidi bisnis pengusaha kaya. Kalau dia bayar pajak, pajak itu mungkin jadi peluru runcing, ke pangkal aortanya dibidikkan mendesing. Majas ironi juga muncul pada lirik terakhir pada bait kedua tersebut. Hal ini tampak pada lirik "Pajak itu mungkin jadi peluru runcing, ke pangkal aortanya dibidikkan mendesing".